向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人讲故事，感恩师兄师姐, 感恩Hui Mei师姐 sudah membawa kita untuk memberi penghormatan dan pelimpahan jasa.感恩kepada tim Shin Fa Siang. Selamat pagi sư兄师姐 semuanya. Salam bahagia ya. Pagi ini kita kembali mendapatkan siraman air Dharma dari cerita Katyayana dan nenek miskin ya. Ada dua cerita hari ini. Dari kisah yang disampaikan oleh Master ini kita bisa memahami ya, dari kisah yang pertama ini mengapa kita harus berpegang teguh pada sila. Nah, juga mengapa kita harus menjaga setiap ucapan dan tindakan kita agar tidak sampai menjalin jodoh buruk. Nah, juga tentang berdana ya. Jadi dua kisah hari ini banyak mengajarkan kepada kita tentang berdana, yang tidak hanya melulu melihat pada materi, tapi yang terpenting adalah dari ketulusan dan juga berdana dengan sukacita dan juga berdana dengan tepat ya. Nah, ini yang saya dapatkan dari dua kisah hari ini. Nah, sư兄师姐, mari kita bersama-sama menyimak kembali intisari dari dua kisah ini sambil kita mencoba ya merenungkan kembali apa saja dharma atau prinsip yang telah diajarkan di dalam cerita ini. Mari kita mulai dengan membaca intisari dari Katyayana dan nenek miskin. Poin pertama, mengertilah bahwa dunia memang penuh penderitaan yang timbul dari noda batin. Untuk itu kita harus berpegang pada sila untuk menaklukkan noda batin agar tidak terbangkitkan. Pikiran kita juga harus tetap murni agar kita dapat mengamati sifat hakiki segala materi. Nah, sư兄师姐, sering kita kalau dalam melihat segala hal ya, manusia, orang ataupun masalah itu kita tidak bisa melihat dengan benar-benar mengamati sampai sangat jelas ya, karena hati kita penuh dengan noda batin. Karena pikiran kita yang tidak murni, yaitu penuh dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan kecurigaan. Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak bisa memandang segala kondisi orang ataupun masalah dengan sangat jelas. Sehingga kadang kita bisa mengambil tindakan yang salah atau membuat persepsi yang tidak tepat ya. Nah, inilah mengapa kita harus bisa menjaga batin kita. Nah, menjaga batin kita itu bagaimana supaya tidak timbul 5 racun ini. Tadi Master ada menjelaskan bahwa kita harus berpegang teguh pada sila. Ya, hanya sila lah yang bisa menghalangi kita dari melakukan kesalahan ya, atau menciptakan kejahatan lagi. Jadi kalau kita mampu berpegang teguh pada sila, maka kita akan sangat berhati-hati dalam setiap tindakan kita, ya, bahkan dalam setiap ucapan kita juga. Nah, kemudian di poin kedua, pada zaman Buddha, Katyayana penuh welas asih. Dia bersungguh hati melatih diri di dalam sangha dan dengan bertapa dan menjalankan praktik murni dalam jangka panjang. Dia mengumpulkan dana makanan dari orang yang mampu. Beliau membimbing orang dengan dharma. Begitu ada kesempatan dan jalinan jodoh. Dalam pelatihan dirinya, Katyayana bukan hanya memutus dan menaklukkan noda batin, tetapi juga menggunakan kebijaksanaan dan kefasihannya untuk berbagi dharma dengan orang yang ditemui. sư兄师姐, tadi Master juga ada menyebutkan tentang terkadang apa yang kita ucapkan ya, walaupun kita tidak memiliki maksud apapun, tapi kadang kata-kata itu bisa berbeda ya, didengar orang itu bisa penangkapannya berbeda sehingga bisa menimbulkan konflik atau membuat orang di belakang kita mungkin mengkritik ya, dan sampai
tidak senang. Nah, ini memang sering terjadi sejujurnya. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di saat kita sedang berkegiatan di suci, ini sering terjadi karena apa yang kita ucapkan itu tidak bermaksud apa-apa, tapi karena kita terlalu mungkin terlalu terburu-buru atau terlalu dengan nada yang terlalu keras, sehingga menyebabkan orang yang mendengarnya itu salah tangkap ya, mengira kita mengkritik dia atau kita sedang menjudge dia atau menyindirnya. Nah, ini kita harus sangat hati-hati ya. Ini sering terjadi, inilah yang menyebabkan mengapa terjalinnya jodoh buruk ya. Sehingga orang bisa, kalau kita melihat seseorang yang dengan tiba-tiba menjadi tidak suka berbicara dengan kita atau berdekatan dengan kita, maka kita harus introspeksi kembali diri kita, apakah ada sikap kita terhadapnya atau kata-kata kita yang menyebabkan orang ini merasa tidak nyaman atau tersinggung. Nah, kita harus introspeksi dan memperbaiki diri kita sendiri. Nah, seperti dalam kisah Katyayana ini, bahwa Katyayana juga membina dirinya sendiri, ya, bukan hanya memutus dan menaklukkan noda batin, ya, tapi juga bagaimana berbagi dharma dengan orang yang ditemui. Tentu saja harus melihat kapasitas, ya, kapasitas orang tersebut. Nah, juga kemampuannya. Jadi sama halnya apabila kita di dalam suci, kita hendak menggalang seseorang, menggalang hatinya ataupun menggalang dana, kita harus melihat kondisi orang tersebut, ya, kapasitas dan kemampuannya. Terkadang orang yang memiliki kemampuan belum tentu dia memahami arti dari berdana, sehingga kita perlu ada kebijaksanaan dan kesabaran dalam membimbingnya, ya, agar dia memahami apa manfaat berdana itu, mengapa kita harus berdana. Tapi kita tidak boleh terlalu menggurui, karena kalau kita terlalu menggurui bahkan akan bisa membuat orang tersebut menjadi tidak senang, ya, tidak senang karena merasa kita ini terlalu mengatur atau terlalu sok pintar. Nah, jadi kita butuh membina diri kita sendiri dahulu, kemudian juga melatih ya kemampuan kita, kefasihan kita, kemampuan kita di dalam berbicara, dalam menyampaikan dharma yang telah kita dengar. Dalam menggalang hati dan menggalang dana ini adalah sangat penting ya, sesungguhnya. Jangan sampai kita malah menimbulkan masalah ya, atau membuat orang semakin salah paham tentang makna dari berdana ini. Next. Inilah tadi poin yang saya dapatkan dari kisah Katyayana ini ya. Suci, ini ada kesalahan judul ya. Poin ketiga, contohnya nenek dalam cerita ini. Beliau menenangkan hati nenek itu sehingga dia dapat bersabar hidup di tengah kemiskinan dan menggenggam kesempatan untuk memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Dengan demikian batinnya pun menjadi murni. Nah, sesungguhnya contoh yang di poin ketiga ini bisa kita harus kita ingat-ingat ya pada saat kita mungkin bertemu dengan kanenhu kita, ya, yang memang mereka sudah hidup di tengah kemiskinan. Jika kita ingin sebenarnya niat kita adalah ingin membuatnya memahami tentang kehidupan ini ya, tentang bahwa kehidupan ini memang penuh dengan penderitaan seperti cerita di dalam kisah ini tentang nenek ini, bagaimana Katyayana tadi menenangkan hatinya ya dan membuatnya memahami tentang kehidupan ini memang penuh penderitaan, tapi harus bagaimana sabar ya menjalaninya dan kembali membuka pemahamannya tentang memiliki berkah itu adalah artinya dengan kita jika mampu ya memberi persembahan atau membantu mereka yang membutuhkan walaupun hanya sedikit, tapi memberikannya dengan penuh ketulusan dan sukacita. Ini adalah artinya kita telah memiliki berkah. Jadi sebenarnya ini adalah satu metode tampil ya untuk membuatnya memahami tentang kembali menanam berkah. Karena sebenarnya bisa jatuh ke dalam satu kemiskinan itu adalah dikarenakan di kehidupan lampau mungkin telah melakukan karma-karma buruk dan tidak menanam berkah, sehingga di kehidupan ini tidak ada berkah yang bisa dinikmati dan terjatuh dalam penderitaan penuh kemiskinan ya. Jadi kita di dalam
suci juga saat kita hendak membimbing Kan'enhu kita dari orang yang menerima hingga bisa menjadi orang yang memberi, itu tentu membutuhkan satu kebijaksanaan ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan kamu jatuh miskin tuh karena kamu itu dulu gini-gini, itu tidak boleh. Ya, itu juga tentu sangat tidak bijaksana. Itu akan membuat Kan'enhu tersebut tidak senang ya, merasa dihina. Nah, kita perlu banyak mendengar dharma agar kita juga bisa memiliki modal ya untuk bagaimana membimbing Kan'enhu kita ataupun orang di sekitar kita yang mungkin belum memahami tentang pentingnya menanam berkah ini melalui berdana. Kita harus memiliki dharma untuk bagaimana membimbing mereka sehingga membuat mereka memahami dan akhirnya bisa mempraktikkannya dengan penuh sukacita dan batinnya bisa murni. Jadi sebelumnya kita sendiri harus benar-benar memahami dan mempraktekkan dulu ya sebelum kita bisa membimbing orang. Tapi yang paling penting adalah jika kita sudah memiliki satu jalinan jodoh baik, ada niat baik, bertemu dengan orang kita rasa kita bisa mengajak mereka untuk kembali menanam berkah, maka kita tentu harus genggam kesempatan. Namun harus dengan kata-kata yang bijaksana dan tidak sampai menimbulkan kesalahpahaman. Poin keempat, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita pun demikian. Daripada berharap terlahir di alam surga, yang terpenting kita hendaknya membina ketenangan, kesabaran, dan keteguhan tekad. Barulah kita bisa memperoleh kebijaksanaan yang dapat memahami segala kebenaran di dunia ini dan membangkitkan hakikat sejati kita. Ini sangatlah penting. Jadi inilah yang tadi ditekankan oleh Master ya, bahwa kita harus membina ketenangan. Kalau batin kita terus bergejolak, tidak ada ketenangan, penuh kerisauan, tentu kita akan sulit ya bisa belajar dharma, tentu akan sulit bagi kita untuk bisa memahami tentang segala kebenaran. Kemudian kesabaran, di dalam membina diri kita juga butuh kesabaran dalam menghadapi segala kondisi-kondisi yang muncul. Jangan karena ada hal-hal yang tidak sesuai atau kondisi yang tidak menyenangkan muncul, kemudian kita mundur. Ya, kemudian kita menjadi lupa dengan tujuan kita belajar dharma. Dan keteguhan tekad ini paling penting sesungguhnya karena kita seringnya di tengah perjalanan pelatihan diri kita, karena tekad yang tidak kuat, kita bisa mundur oleh berbagai masalah, orang, dan kondisi. Nah, oleh karena itu, tiga hal ini adalah sangat penting, harus setiap saat kita bina, kita praktekkan ya, dan kita ingat. Dengan demikian kita akan bisa memperoleh kebijaksanaan karena sesungguhnya setelah kita belajar dharma tentu kita paham bahwa yang paling penting dari belajar dharma adalah kita harus memperoleh kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan akan sulit ya bagi kita untuk memahami segala dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha ya, dan kita akan sulit membangkitkan hakikat sejati kita yang murni ini. Jadi inilah kita harus sangat paham dan di dalam pelatihan diri ini harus benar-benar bersungguh hati dalam mempraktikkan segala dharma yang telah diajarkan. Next. Kisah kedua, dana secari kain. Poin pertama, sebagai insan suci, kita tidak hanya menginspirasi yang kaya untuk bersumbangsi dan mencurahkan cinta kasih menolong yang miskin, namun kita juga bisa menginspirasi dan membimbing yang miskin untuk bersumbangsi agar dapat membangkitkan kekayaan batin, berharap mereka juga dapat menabur benih kebajikan dan menciptakan berkah. Nah, ini tadi sesungguhnya juga tentu sudah melihat ya, yang Master maksudkan itu di dalam saat kita sedang memberikan bantuan juga kita mengajak para penerima bantuan untuk ikut berdana, ya, membuat mereka memahami bahwa mereka juga mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan karena bantuan yang diberikan walaupun tidak besar, tapi kalau dikumpulkan dari sekian banyak orang akan menjadi sebuah kekuatan yang mampu memberi
membantu mereka yang membutuhkan juga di luar sana. Nah, ini sangat penting. Mengapa di dalam dulu di awal-awal mungkin ya, awal-awal saya bergabung di Seci, ketika ikut di dalam kegiatan Baksos, melihat ada Sesiun Seci yang menggalang dana dengan mengedarkan celengan bambu di antara penerima bantuan. Waktu itu saya belum paham, tentu ada timbul satu pertanyaan. Mereka kan sudah susah, kita sudah kita saat ini kan sedang membantu mereka, mengapa masih malah kita menggalang dana dari mereka? Waktu itu memang ada timbul satu pertanyaan, mengapa harus demikian? Tapi setelah mendengar apa yang dijelaskan, setelah mendengar ceramah master, saya paham, ya, saya memahami bahwa di dalam berdana itu bukan hanyalah untuk orang-orang kaya saja, tapi mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin. Jika ada kesempatan, tentu kita harus segera memberi mereka kesempatan untuk menanam berkah ini. Sekecil apapun, asal diberikan dengan penuh kesukacita dan tulus, tentu akan menciptakan sebuah berkah yang bermanfaat bagi mereka kelak. Nah, Sesiun Seci, kadang mereka memberi walaupun hanya uang kecil, tapi melihat kita dengan tulus menggalang, bagaimana kita dengan sukacita mengajak mereka berdana. Mereka bahkan bisa timbul dengan penuh rasa gembira ya saat memberi. Nah, beberapa kali saya melihat bagaimana mereka dengan penuh gembira walaupun hanya bisa memasukkan uang mungkin sedikit saja ya, 5.000 itu mereka sudah begitu di wajahnya itu, senyumnya itu bisa saya tangkap mereka sangat gembira sekali bisa membantu. Apalagi kita menerimanya dengan begitu hormat dan kita terus mengucapkan terima kasih Kan gitu. Para Kan Hu ini mereka semakin bahagia. Nah, inilah yang paling pentingnya. Bahkan untuk diri kita sendiri juga saat kita memberi, saat kita melakukan apapun di dalam kegiatan-kegiatan Seci, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita melakukannya haruslah dengan tulus dan penuh sukacita. Nah, itulah baru akan bisa menciptakan berkah. Kalau kita melakukannya dengan terpaksa atau dengan hati tidak senang, kita mungkin tidak bisa mendapatkan berkah, tapi malah menjalin jodoh buruk. Jadi Sesiun Seci kita harus selalu ingat dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap kita berkegiatan di Seci, lakukanlah dengan penuh sukacita dan penuh ketulusan. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun tanggung jawab kita yang ambil, itu adalah kesempatan untuk kita menciptakan berkah dan menjalin jodoh baik dan mengasah kebijaksanaan kita. Ya. Poin kedua, pada zaman Buddha sering berpesan kepada murid-muridnya, Arya Sangha, ketika mengumpulkan makanan tidak boleh membedakan kaya dan miskin, serta dapat mengunjungi 7 rumah berturut-turut. Jika telah mengunjungi 7 rumah, tetapi makanan yang diperoleh tetap belum cukup, hendaknya Arya Sangha puas dengan apa yang ada dan tidak boleh mengunjungi rumah lain lagi. Ini bergantung pada berkah mereka di hari itu. Buddha berharap semua orang dapat menjalin jodoh baik dan menciptakan berkah dengan memberikan persembahan kepada anggota Sangha. Nah, Sesiun Seci, anggota Sangha di zaman Sang Buddha juga sudah diajarkan untuk memahami tentang berkah. Nah, kita juga harus memahami berkah dan kita harus menciptakan berkah. Nah, di Seci mungkin kita tidak ada yang namanya memberikan persembahan kepada anggota Sangha seperti yang bisa kita lakukan di wihara-wihara lain di hari Katina ya. Nah, tapi di Seci setiap hari, setiap saat apabila kita terus bisa berkegiatan, kemudian kita bisa mempraktekkan dharma yang master ajarkan, itu adalah persembahan terbesar kepada master dan persembahan terbesar kepada anggota Sangha di Kriya Jingse. Nah, juga kita bisa melakukannya dengan apa? Kita bisa melakukannya dengan membeli produk-produk di Jingse Bookstore. Nah, itu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Sangha di Kriya Jingse. Nah, itu juga merupakan salah satu cara kita untuk mendukung keberlangsungan ya di Kriya Jingse. Jadi Sesiun Seci, produk dari Jingse Bookstore itu selain menyehatkan ya, juga eco-friendly, nah,
juga itu adalah salah satu cara kita untuk mendukung master dan para sepuh di Gereja Cingse. Jadi Sisyong Sece, kita sangat penuh berkah di sini hari ini kita bisa menjadi murid master, kita menjadi insan suci yang bisa memiliki begitu luas ladang berkah ya, sehingga kita harus genggam setiap kesempatan. Jadi di dalam berdana tidak hanya melulu materi, tapi di dalam berkegiatan ya, saat kita membantu supaya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik, membantu menjaga ketertiban, membantu membawakan materi atau apapun, semua itu adalah sama dengan berdana. Jadi Sisyong Sece, jangan sampai kita tidak menggenggam baik-baik ya kesempatan dan jalinan jodoh baik kita di dalam suci yang memiliki ladang berkah begitu luas ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga, diceritakan salah satu murid Buddha bertanya kepada Buddha, bagaimana jika ada orang yang sangat miskin dan tidak mampu berdana? Kasyapa memahami maksud Buddha ketika Buddha menatapnya. Dalam perjalanan, Kasyapa bertemu dengan seorang nenek miskin, menghampiri dan meminta persembahan secari kain yang hampir sobek dari pakaian yang dikenakan nenek miskin itu. Dengan perasaan tidak enak hati, nenek menyobek secari kain dari pakaiannya dan mempersembahkan kepada Kasyapa dengan penuh hormat. Setelah menerima persembahan darinya, Kasyapa memberkatinya dengan penuh hormat. Nah, Sisyong Sece, dari rangkuman ini kita tahu Kasyapa memberi contoh, ya, memberi contoh bagaimana makna dari berdana tersebut, ya, persembahan dari secari kain yang begitu tipis ya dan hampir sobek ini diberikan dengan penuh hormatnya dan diterima dengan penuh hormat oleh Mahakasyapa, sehingga ini adalah sebuah persembahan yang sangat sangat besar ya, menciptakan berkah yang sangat besar. Nah, Sisyong Sece, saya ingin sharing sedikit tentang ketika kemarin ini yang saya sebut sebagai jalinan jodoh ya, di training 4-in-1. Pada awalnya sudah bersiap-siap dari sekian lama ya, bisa 2 hari full in charge ya, tapi ternyata muncul banyak sekali hal-hal yang membuat agak terhalang, yang membuat saya agak terhalang, dan yang paling saya sesalkan yaitu saya tidak menjaga baik-baik kesehatan saya, sehingga akhirnya hari Sabtu saya hanya bisa setengah hari di Cingse Tang, kemudian harus pulang karena kondisi badan yang tidak sehat. Nah, itulah saya seharusnya ya di dalam training tersebut bisa belajar sangat banyak ya, juga bisa bertemu dengan begitu banyak saudara sedharma yang datang dari kota-kota lain ya. Kita sama anggota tim Simpasiang seharusnya bisa bertemu, tapi ya karena jalinan jodoh yang mungkin kurang, akhirnya saya tidak bisa bertemu. Seharusnya itu merupakan reuni juga buat kita semua. Namun inilah kenapa satu jalinan jodoh itu sangat penting ya, dan juga kita di dalam berkegiatan di suci ini paling penting juga kita harus bisa menjaga diri kita juga ya, menjaga kesehatan kita. Kalau tidak akhirnya saat di hari H malah kita sendiri tidak mampu berkontribusi, dan ini adalah hilangnya sebuah kesempatan ya menurut saya. Jadi Sisyong Sece, dari 2 kisah hari ini kita tentu bisa belajar banyak tentang bagaimana kita harus menegakkan sila, melenyapkan ya, menaklukkan noda batin kita, kemudian juga tentang berdana, bagaimana kita menggalang hati, menggalang dana, dan jalinan jodoh. Nah, poin keempat dari ini, kisah yang kedua ini, kita baca kembali ya. Dari kisah ini, potongan kain itu tidak hanya dipersembahkan kepada Kasyapa, melainkan kepada seluruh Arya Sangha. Hingga kini di bagian belakang jubah yang dikenakan para monastik terdapat sepotong kain berbentuk persegi. Buddha berpesan kepada seluruh muridnya
untuk menjahit sepotong kain seperti itu di pakaian mereka. Ini untuk mengingatkan orang-orang tentang ketulusan hati nenek miskin tersebut, cinta kasih dan welas asih Buddha, dan semangat Kasyapa dalam mewariskan cinta kasih ini. Poin kelima, dalam pelatihan diri ke dalam maupun keluar, insan suci mempraktikkan Dharma untuk menjadi bodhisattva dunia serta terjun ke tengah masyarakat untuk bersumbangsi dengan cinta kasih yang tulus. Inilah pintu Dharma suci dan mazhab suci. Next, sudah habis sejun suci, oke. Jadi mempraktekkan ke dalam sejun suci, masih ingat ya tadi Chen Zhen Xin Si, yaitu dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Jadi ke dalam kita harus mempraktekkan, melatih ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan, dan keluar kita harus mempraktekkan Sibei Sisi, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Nah, itulah yang Master tadi tekankan kepada kita, apa yang harus kita latih ya ke dalam dan mempraktekkan keluar, dan kita harus ingat mazhab suci itu apa. Itu menjadi bodhisattva dunia. Nah, Kan-en Sisyong Sije, Kan-en tim Intisari yang telah mempersiapkan intisari dari kedua kisah ini. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Sisyong Sije yang ingin sharing. Silakan Sisyong Sije. Sharing apa kesan batin yang didapat dari dua kisah ini. Dan mungkin juga Sisyong Sije ada pengalaman ya di dalam berkegiatan, di dalam menggalang hati, menggalang dana. Silakan boleh sharing di sini. Waktu masih sangat panjang ya, Sisyong Sije. Apakah Ruing Sije ada hadir? Host bisa cek Ruing Sije hadir tidak? Mungkin Ruing Sije ingin sharing? Soan Sije, Ruing Sije tidak ada di Zoom ya, Kan-en. Oke, Kan-en Sije. Baik, nampaknya setiap Senin dan Selasa Ruing Sije tidak ikut Zoom ya. Nah, silakan Sisyong Sije yang lain yang tentu memiliki sangat banyak pengalaman ya, bisa berbagi dengan kita. Baik, kayaknya belum ada yang berani sharing ini ya. Baik, host, apakah kita masuk ke kuis terlebih dahulu? Sorry. Oke, saya. Baik, Sisyong Sije. Karena belum ada yang mau sharing, kita masuk ke kuis terlebih dahulu. Silakan bersiap-siap di Zoom ya, di chat room ya, Sisyong Sije. Baik, kita masuki pertanyaan pertama dari kisah Katyayana. Pertanyaan pertama, di bawah ini adalah yang dapat kita lakukan dalam keseharian untuk tidak membangkitkan noda batin dari kondisi luar, kecuali A. Kebencian, B. Kejujuran, C. Ketamakan, D. Keraguan, E. Kebodohan. Silakan Sisyong Sije menjawab. Di bawah ini adalah yang dapat kita lakukan dalam keseharian untuk tidak membangkitkan noda batin dari kondisi luar, kecuali A. Kebencian, B. Kejujuran, C. Ketamakan, D. Keraguan, E. Kebodohan. Baik, silakan Sisyong Sije masih bisa menjawab sebelum host menutup ya. Baik, jawaban terus masuk. Oke, kita tutup ya, host. Kan-en. Jawaban yang benar adalah, nah di sini sudah dikasih tahu ya, agar tidak membangkitkan ketamakan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Berarti jawaban yang benar dari pertanyaan tadi adalah B, kejujuran ya. Oke, next kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, di zaman Buddha,
siapakah yang penuh welas asih? A. Dewadatta, B. Rahula, C. Ananda, D. Kasyapa, E. Katyayana. Di zaman Buddha, siapakah yang penuh welas asih? A. Dewadatta, B. Rahula, C. Ananda, D. Kasyapa, E. Katyayana. Silakan session C segera menjawab. Siapa yang penuh welas asih? A. Dewadatta, B. Rahula, C. Ananda, D. Kasyapa, E. Katyayana. Baik, sudah di-close ya. Jawaban yang benar adalah E. Katyayana ya, seperti yang disebutkan di dalam kisah ini tadi. Oke, kita masuki pertanyaan ketiga. Apa yang dikatakan Katyayana kepada nenek miskin? A. Meminta nenek untuk memecahkan kendi. B. Meminta nenek untuk memancing ikan. C. Meminta nenek untuk menjual kemiskinannya. D. Meminta nenek untuk berdoa. E. Meminta nenek untuk meninggalkan tepi sungai. Silakan siswa suci segera menjawab. Apa yang dikatakan Katyayana kepada nenek miskin? A. Meminta nenek untuk memecahkan kendi. B. Meminta nenek untuk memancing ikan. C. Meminta nenek untuk menjual kemiskinannya. D. Meminta nenek untuk berdoa. E. Meminta nenek untuk meninggalkan tepi sungai. Baik. Oke, sudah di-close. Jawaban yang benar adalah, silakan host. Jawaban yang benar adalah C. Meminta nenek untuk menjual kemiskinannya ya. Jadi cukup gampang ya kuis hari ini ya, siswa suci. Nah, sekarang kita masuki pertanyaan untuk kisah yang kedua. Kisah, oke. Ini tadi untuk jawaban yang tadi ya. Kisah dana secarik kain. Pertanyaan keempat. Tahun berapakah pasca tsunami Samudra Hindia? A 2004, B 2005, C 2006, D 2007, E 2008. Tahun berapakah pasca tsunami Samudra Hindia? A 2004, B 2005, C 2006, D 2007, E 2008. Ya, semua masih ingat ya, tsunami Aceh ya saat itu. Baik. Silakan masih bisa menjawab sebelum host menutup. Tahun berapakah pasca tsunami Samudra Hindia? A 2004, B 2005, C 2006, D 2007, E 2008. Oke, kita close ya. Dan jawaban yang benar adalah A 2004 ya. Silakan host, jawaban yang benar. Ya, 2004 ya. Tsunami ini tentu kita semua masih sangat jelas ingat ya. Bagaimana begitu dahsyatnya. Aceh saja kehilangan nyawa hampir 200.000 orang waktu itu. Ya, ini adalah kejadian yang paling menyedihkan saat itu ya. Namun waktu itu Insan Suci bisa dalam waktu yang sangat singkat sudah bisa langsung masuk ke Aceh. Ya, saya ingat hari kedua ya atau hari ketiga Insan Suci sudah ada masuk dan mulai membangun dapur umum di sana. Ya, ini adalah berkat adanya kerjasama dengan angkatan udara ya yang bisa membawa Insan Suci langsung masuk dengan membawa bahan-bahan masakan ya. Untuk membantu setidaknya pertama kali menyediakan dulu makanan semampu mungkin ya kepada para korban saat itu. Dan juga banyak sekali anggota-anggota TNI yang diturunkan untuk membantu ke sana. Baik, kita masuki pertanyaan kelima.
Apa yang dibangkitkan setelah pasca tsunami Samudra Hindia? A. Membangkitkan kebijaksanaan yang kaya. B. Membangkitkan kekayaan batin yang kaya. C. Membangkitkan kekayaan batin yang miskin. D. Membangkitkan kebijaksanaan yang miskin. E. Semua jawaban salah. Silakan Sesiong Suci segera menjawab apa yang dibangkitkan setelah pasca tsunami Samudra Hindia. A. Membangkitkan kebijaksanaan yang kaya. B. Membangkitkan kekayaan batin yang kaya. C. Membangkitkan kekayaan batin yang miskin. D. Membangkitkan kebijaksanaan yang miskin. E. Semua jawaban salah. Silakan Sesiong Suci. Tadi Master ada menyebutkan ya di dalam ceramahnya. Baik, Sesiong Suci. Oke, sudah di-close. Nah, mari kita lihat jawaban yang benar. Yang miskin untuk membangkitkan kekayaan batin. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Membangkitkan kekayaan batin yang miskin. Ya, jadi dari kejadian tsunami tersebut kita berhasil mengajak ya mereka semua untuk juga ikut berdana. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Di zaman Buddha, berapa rumah yang dapat dikunjungi oleh anggota Sangha saat Pindapata? A. 9 rumah, B. 8 rumah, C. 7 rumah, D. 6 rumah, E. 5 rumah. Nah, ini tentu gampang ya, Sesiong Suci tentu masih ingat ya, ada berapa rumah yang dapat dikunjungi oleh anggota Sangha saat Pindapata? A. 9 rumah, B. 8 rumah, C. 7 rumah, D. 6 rumah, E. 5 rumah. Baik, nah, silakan kalau ada yang masih ingin menjawab. Oke, kalau sudah tidak ada, host kita tutup ya. Kan-en Sesiong Suci, jawaban yang benar adalah C, 7 rumah. Ya, hanya boleh 7 rumah. Nah, kalau sekarang kita tahu bahwa Pindapata sudah tidak lagi dilakukan oleh anggota Sangha dengan dari rumah ke rumah. Tetapi para umatlah yang berbaris ya untuk memberikan persembahan kepada anggota Sangha. Nah, jadi sekarang kalau hendak mengadakan Pindapata, para umat memiliki banyak sekali kesempatan ya untuk berdana kepada anggota Sangha. Nah, baik, kan-en ya kepada tim kuis. Oke, Sesiong Suci, sambil menunggu pengumuman pemenang, saya undang ya Sesiong Suci untuk sharing. Tentu di sini Sesiong Suci ada yang memiliki banyak sekali pengalaman untuk bisa sharing dengan kita. Silakan genggam kesempatan ya Sesiong Suci. Baik, ini pengumumannya sudah keluar. Selamat kepada Aini Lijaya Suci dari Medan. Kemudian yang kedua Dewi Suci dari Utara 2, yang ketiga Sucipto Sesiong dari Medan. Dan untuk pertanyaan keempat, Laili Suci dari Medan. Yang kelima Rowi Suci dari Medan. Yang keenam Silvi Jong Suci dari Pusat. Baik, selamat kepada para pemenang. Nah, sekarang saya ingin mengundang Aini Lijaya Suci untuk sharing. Silakan Aini Suci. Aini Suci, bisa sharing sedikit dengan kita? Selamat pagi, Sufei Suci. Pagi, Aini Suci. Salam ya. Silakan. Tadi saya barusan kirim ya, mungkin sosok anak asuh kita ya, yang ditangani dengan baik sama PIC-nya Budi Sesiong. Itu baik sekali ya. Jadi mungkin barusan saya kirim ke Sylvia Tan Suci, bisa dibantu ya ditampilkan ya.
Itu aja sih mungkin sharing saya. Kebetulan saya jadi tuifunya waktu dia ikut searching camp anak asuh ini. Oke. Mungkin Menginspirasi host sudah terima belum? Kalau sudah terima ya, boleh barusan ditampilkan. Barusan aja. Oke, ya. Silakan sharing dulu. Ya, nanti kita lihat videonya. Nah, seperti ini ya kali ya. Yuk sama-sama kita lihat ya. Kaan Tajia, Kaan. Kasih relawan Seci telah memberikan harapan hidup baru bagi Agnes Luvita. Melalui biaya pendidikan Seci, kini Agnes telah mandiri dan bisa membantu kehidupan keluarga. Jalinan jodoh Seci yang merekomendasikan Agnes untuk bekerja di sebuah perusahaan besar di Kota Medan menjadi jalan pembuka untuk kehidupan lebih baik. Agnes merasa mereka sangat luar biasa. Kalau bisa dibilang seperti malaikat lah. Mereka ingin semua orang itu bahagia seperti yang mereka rasakan. Tidak memandang perbedaan, agama, suku, dan lainnya. Agnes Luvita adalah satu dari banyaknya penerima bantuan yang kini menjadi anak asuh di Seci. Sejak berusia 15 tahun, ia dan adik-adiknya diberikan bantuan pendidikan oleh relawan Seci Medan. Tekadnya untuk membantu keluarga membuka jalinan jodoh Agnes untuk dapat bekerja di sebuah perusahaan besar setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya. PT Victorindo Pratama Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat elektrik dan mekanik ini menjadi wadah Agnes untuk berkembang. Setelah lulus SMA, relawan Seci merekomendasikan Agnes kepada pihak perusahaan agar dapat dilatih menjadi seorang karyawan. Bakat dan kepintaran Agnes yang mudah menyerap pengetahuan baru membuat peluang bagi Agnes untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan ini. Hengki Sartono, atasan sekaligus mentor Agnes, mengaku bahwa Agnes merupakan sosok yang memenuhi ekspektasi perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan. Seci telepon sampai ke Big Boss bahwa oh ini loh ada anak didik atau anak asuhnya Seci mau boleh nggak ngelamar di sini. Itu sangat membantu sih, sesuai ekspektasi. Jadi mungkin ada beberapa sebelum Agnes yang masuk, yang harapan kita, oh ini bisa nih, ternyata gak cocok. Nah ini di awal udah bisa, yakin bisa, dan realisasinya juga bisa. Tidak hanya mudah menyerap ilmu baru, Agnes juga mudah bergaul. Terbukti belum setahun bekerja, Agnes sudah akrab dengan beberapa teman kantornya. Kesempatan ini dimanfaatkan Agnes untuk memperkenalkan budaya bersumbangsih Seci melalui celengan bambu. Ia mengajak rekan kerjanya untuk berdana seikhlas hati guna membantu orang yang kesusahan di luar sana. Hal ini ia lakukan karena ia menyadari betapa berharganya sebuah bantuan bagi orang yang membutuhkan. Ada tetangga yang mungkin merasa kasihan melihat kami, jadi ia sarankan di sana ada Yayasan Seci. Misi mereka itu salah satunya misi pendidikan. Jadi mereka menyarankan ke Agnes biar bergabung ke Seci. Dan Seci benar-benar membantu. Celengan bambu itu kemarin Agnes bisa terajak untuk ikut bersumbangsih ya karena Agnes merasakan sendiri bagaimana rasanya kesusahan. Setelah dibantu juga bagaimana rasanya bahagianya telah dibantu sehingga dapat sekolah, sehingga dapat bekerja. Jadi Agnes terdorong untuk membalas ke orang lain juga. Selalu memberikan pendampingan, itulah yang dilakukan oleh Budi Darmawan, relawan Seci yang mendampingi Agnes semenjak sekolah hingga kini ia telah bekerja dan mampu menafkahi keluarganya sendiri. Budi kerap menyempatkan waktu untuk mengunjungi Agnes di kantor. Ia juga tidak lupa untuk berterima kasih terhadap pihak perusahaan yang membuka kesempatan bagi Agnes sehingga dapat terus belajar.
hal yang paling inspiratif dari seorang Ernest itu adalah soal tanggung jawab. Dan di pekerjaan, ya saya bersyukur ya bahwasanya dari informasi yang saya dapat, di sini juga Ernest bisa menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Saya sangat berterima kasih kepada pihak perusahaan yang notabene itu juga sudah memberi kesempatan ya si Ernest untuk bisa mengembangkan potensi dirinya dan diterima bekerja di perusahaan ini. Jadi saya sangat berharap ya dari apa yang sudah dia dapatkan ini, dia juga bisa nantinya menerapkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena apa? Karena dengan begitu dia bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik dan menjadi orang yang bisa berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, ya, dan kalau kita berbicara lebih jauh ya bagi negara. Pertemuan dengan Seci memberikan harapan baru bagi Agnes untuk menjalani hidup yang lebih baik. Semoga seterusnya dengan cinta kasih, relawan Seci dapat mewujudkan banyak harapan anak-anak seperti Agnes. Baik, Kanen, Aini Seci, mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi tentang Agnes? Sepertinya sudah cukup ya, itu sudah semuanya ya. Tadi juga Budi Darmawan harapan-harapan kita, dan itulah sosok cinta kasih universal ya, cinta kasih seorang ibu ataupun seorang ayah seperti itu yang menyintai anak asuhnya, membimbingnya sampai dia bisa berdiri sendiri. Nah, itulah yang kita harapkan untuk semua Sesiong Seci. Kita sama-sama ya, Cayu, untuk menjadi contoh yang lain. Kaan ya, Sufei Seci, Kaan Sesiong Seci. Kaan Aini Seci, ya itu tadi contoh ya. Jadi inilah yang diharapkan oleh Master ya. Kita di dalam memberikan bantuan tidak hanya sekedar memberi, tapi kita kalau bisa membawa sampai mereka menjadi orang yang mandiri, itulah baru benar-benar pemberian yang mencapai 100% ya, misi amal yang mencapai 100%. Kan ini Seci untuk sharingnya ini. Baik, selanjutnya karena Dewi Seci izin tidak sharing, Sucipto Sesiong juga izin tidak sharing lagi di luar kondisi bising. Jadi kita lanjut ke Laili Seci. Nah, Laili Seci hari itu saya sempat bertemu ya di Cingsetang ya. Laili Seci bisa sharing sedikit? Soan Sufei Seci, Soan Seci, udah ketemu Sufei Seci nih. Iya, hari itu kita fotonya. Karena sama Cang Gusu ya hari ini dua cerita sangat bagus ya. Cuman ya jadi agak tersendat-sendat sih tadi. Terputus-putus terus, sempat keluar masuk lagi, nggak apa-apa. Bisa apa yang bisa saya sharing ya. Terinspirasi ini ya. Makanya kadang kita pikir ya, bukan harus orang kaya yang bisa bersumbangsi ya. Dipadukan dengan cerita ini ya. Bukan hanya orang kaya yang bisa kongyang untuk para sangha ya. Kita manusia biasa itu kita bukan harus ada uang, berduit baru kita bisa bersumbangsi ya. Sebenarnya kadang kita cuma sedikit aja buat bersumbangsi ya. Orang yang menerima itu akan sangat bersuka cita loh. Itu yang selalu saya dapatkan ya. Jangankan makanan ya, apa aja pun sedikit barang itu bisa membuat orang itu sangat senang ya. Pernah saya ketemu satu ibu-ibu di pasar, dia mungkin nggak sanggup belanja ya. Jadi barang dia pegang, dia pilih-pilih tinggal sedikit. Dia tanya berapa, katanya 4.000, dia masih nggak sanggup, nawar 2.000. Jadi saya rasa ini pasti dia nggak ada uang, jadi pengen belanja, nggak bisa, dia nggak sanggup. Jadi aku bisa dengan 2.000 saya bisa mendapatkan ini nggak? Nah, terus saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya apa yang dia pilih dia kembalikan, saya kumpulkan kembali. Saya suruh penjual itu timbang saya kasih dia, kasih AI ini, AI udah bawa pulang aja nggak apa-apa.
Dia bilang nggak mau, saya mau beli sendiri. Saya bilang nggak apa-apa, Ai dapat jodoh baik bisa ketemu Ai di pasar ya. Jadi ini udah Ai bawa pulang aja. Terus saya tanya rumahnya di mana. Dia bilang sama saya, rumah saya di gang ini, ada sebutin gangnya, lewat sekolah, pokoknya paling ujung, paling mentok, rumah yang paling jelek, yang udah mau roboh. Kalau hujan, anak saya yang harus bekerja dengan orang itu harus minta cuti untuk menguras air dulu gitu. Baru bisa dia sambung kerja gitu. Suka minta izin dulu berapa jam. Kalau hujan, rumahnya masuk air. Pokoknya rumah paling jelek itu rumah saya, dia bilang gitu. Jadi ya udah. Suatu hari saya penasaran, saya datang, tapi kok nggak ada ya? Rumah itu ada, tapi Ai itu nggak ada. Saya tanya ke tetangganya, dia bilang nggak tahu, udah lama nggak kelihatan, udah hampir 2 minggu, udah nggak kelihatan, mungkin udah pindah atau apa ya. Terus saya kan jadi khawatir, saya pulang lah bilang sama Susyok, Ai itu udah reok gitu ya, udah kelihatan udah tua, keuangan pun nggak ada ya. Tapi dia bilang anak perempuannya udah mulai kerja sama orang, gajinya nggak berapa besar. Apakah dia pindah rumah atau Ai itu sakit di dalam, nggak ada yang tahu. Saya kan takut begitu juga kan. Terus penasaran, besoknya saya datang lagi. Saya kasih tahu tetangganya, coba deh kalian perhatikan ya, kalau nggak tolong dah minta sama, kalau di Medan kan bilang ketua lingkungan ya, Kepling ya, coba minta Kepling deh ketok-ketok pintu ini, takutnya dia sakit di dalam ya, nggak ada yang tahu atau apa ya. Terus udah saya tinggalin, saya minta mereka tolong berusaha lah cari Kepling, coba liatin gitu. Selang 2-3 hari saya datang lagi, katanya memang nggak ada di rumah, udah kita ketok-ketok, nggak ada orang gitu. Saya bilang coba perhatiin dia pulang nggak. Nah sampai saat ini dia nggak pernah balik lagi ke rumah itu. Karena saya tanya tetangganya lagi nggak pernah balik. Jadi kadang ya kayak gini kita lihat dia di pasar nggak sanggup beli ya, nggak sanggup belanja ya. Apa salahnya ya kita sisihkan sedikit belanja buat dia ya. Ya seperti cerita yang tadi lah. Walaupun dia miskin, baju udah sobek-sobek, udah secari sepotong kain itu, tadi Sang Buddha bilang apa? Dia udah kongyang untuk seluruh anggota Sangha loh. Itu kan sangat bagus ya seperti itu ya. Nah, itu aja sih. Cuma kemarin pelatihan di Jakarta ketemu Sufei Suci. Sangat senang bisa ketemu Sufei Suci. Kopi darat saya bilang. Sabtu sempat kopi darat dengan Sufei Suci. Nah hari ini kita yang masih ada di Jakarta belum pulang, kita akan sama Johnny Susyong diajak ke ladang berkahnya Johnny Susyong Kosambi itu. Kita mungkin hari ini akan ke sana ya. Oke, kanan ya. Suci masih di Jakarta ya? Masih belum pulang, masih betah. Masih betah. Iya, Laili Suci Henyongsin ya. Waktu itu datang cepat pagian, pikir mau bisa bantu-bantu ya. Kita ya, tapi senang juga saya Jumat datang ketemu Lulu Suci karena saya udah taruh barang titip di depan security Susian ya, depan Susian. Saya bilang saya mau ke kantin dulu, lihat dulu ada jualan apa gitu, pengen sarapan. Tahu-tahu ketemu Lulu Suci. Lulu Suci lagi sarapan, jadi saya ngobrol sama Lulu Suci. Saya udah selesai hari ini, saya dia masak apa gitu, banyak dia bilang sama saya. Tapi saya hari ini mau ke rumah sakit, mau ikut. Oh mau dong, kesempatan ini udah di bayangan saya dari Medan, pengen jadi relawan rumah sakit kan. Jadi cuma saya ikut dia kerja di rumah sakit sampai sore, baru saya balik lagi ke Cingsutang, masukkan koper saya. Karena hari itu luar kota hanya Laili yang datang ya, yang lain pada belum nongol. Jadi saya sendiri yang nginap di mes ya. Itulah yang saya senang sekali, sukacita ya. Terus di rumah sakit diajak keliling-keliling sampai ke ruang tunggu ICU, ketemu Siu Susi sama Alex Susyong. Inilah yang sangat gembira, kelihatan Alex Susyong udah gemuk, sehat, bisa jadi relawan kembali. Itu yang paling bahagia. Saya bilang saya paling bahagia ketemu Alex Susyong ya udah sehat walafiat. Senang sekali si Sufei Suci. Kali ini datang nggak sia-sia Sufei Suci. Iya. Padahal awalnya ada sedikit miskom ya. Kita tidak mendapat data bahwa Laili Suci akan nginap di Cingsutang. Tapi ternyata malah itu menjadi sebuah berkah ya. Suci iya, bisa, sebuah berkah yang sangat bagus. Iya, bisa ikut jadi pemerhati di rumah sakit, ya bertemu dengan Lulu Suci, Alex Susyong, Siu Suci, mereka ya. Itu sangat luar biasa ya. Senang sekali. Baiklah, Laili Suci. Ada lagi mau di-sharingkan Suci? Pengalaman dari cukup deh, kasih kesempatan ke yang lain. Mau siap-siap nih mau pergi sama Johnny Susyong. Oke. Ya, kanan. Baik, selanjutnya Loli Suci dari Medan. Chào anh Suci.
Chào An, silakan Suci. 早安，师兄师姐，感恩上人的故事。Yang kaya berdana agar tahu bahwasanya dia bisa menciptakan berkah untuk dirinya dan untuk keluarganya, dan juga tahu bersyukur. Kalau yang miskin juga Master mengatakan dengan ajarannya kita menggalang hatinya agar tumbuh cinta kasih untuk bisa juga membantu orang lain walaupun dia miskin. Jadi sebenarnya berdana ini banyak macamnya. Jadi kita sangat bersyukur dengan ajaran Master yang sangat bijaksana ini Suci. Jadi kalau memang ada kesempatan kita berdana sesuai dengan kemampuan dan waktu kita. Itu yang diwajibkan kepada kita. Cảm ơn sư chị. Ya, cảm ơn Loli Suci ya. Jadi bagi yang sudah memahami tentang berdana ini ya, tentu akan sangat senang ya kalau bisa mendapat kesempatan berdana. Jadi dan berdana ini sebenarnya bukan hanya di soal kita memberi ya atau membantu orang lain, tapi sebenarnya adalah juga satu pelatihan ya, kesempatan pelatihan diri kita ya. Bagaimana kita bisa melatih untuk memberi, tidak melekat ya. Bagaimana untuk membangkitkan cinta kasih kita ya, dengan kita bersedia memberi baru ada muncul ya perhatian cinta kasih kita, rasa empati kita. Nah, jadi berdana ini juga adalah pelatihan ke dalam dan mempraktekkan keluar juga. Cảm ơn Loli Suci atas sharingnya. Ini selanjutnya Sylvie Jung Suci izin tidak sharing. Oke. Tadi ada yang raise hand ya. Vivian Suci bukan? Vivian Suci. Tadi raise hand mau sharing ya. Silakan. Silakan iPhone tadi iPhone bilang Suci bukan? Oke, karena belum dijawab. Linda Suci, silakan Linda Suci. Cảm ơn. Chào an, cảm ơn Su Phi sư姐，感恩上人说故事，感恩什么师兄师姐，bagi semua师兄师姐。Salam bersukacita, salam bahagia, salam sehat selalu semuanya. Hari ini senang ya mendengarkan上人说故事。Saya ada ikut ya ke Jakarta, ikut pelatihan 4-in-1， 很开心能够ketemu sama Sufi sư姐，很开心。Karena kita semua pakai masker, jadi hanya bisa mendengar suara ya, hanya bisa mendengarkan suara dan gerak-gerik ya Suci. Jadi baru tahu, oh ini Sufi Suci. Wah, gimana ya, karena kita gimana ya, karena kita pernah gitu ya interaksi dalam Zoom gitu, jadi sangat senang melihat penren ya Sufi Suci penren. Jadi perasaannya sangat senang dan sangat mendalam ya, melihat keindahannya, melihat ucapannya, gerak-geriknya, merasa sangat nyaman gitu. Jadi sangat pasti semuanya adalah pelatihan pada masing-masing. Semuanya tidak sama, tapi keindahannya pada masing-masing itu tetap ada. Semua itu de, semuanya mempunyai spesial sendirinya. Semua keindahan dalam pelatihan dirinya sangat indah dan juga sangat fasih ya, bisa melihat semua sesuatu walaupun kadang ada miskomunikasi, jadi tidak ada foto bersama ya. Dalam pelatihan 4-in-1 saya mau mencerita dikit apa yang saya dapat.
saya mendapat semua murid master ya, semua mempunyai semangat yang luar biasa. 那种的welas asih, cinta kasih, semangatnya itu sangat akar kebijaksanaan itu sangat mendalam ya. Ketika narasumbernya itu kalau di atas itu kita bisa melihat ya sangat mencenhan ya, buat semuanya bertepuk tangan, sangat senang gitu ya, dengan cerita yang nyata, cerita yang kebenaran, cerita yang bisa memberikan inspirasi untuk semua orang, motivasi, dorongan ya, menyadarkan semua sesiang seje termasuk saya, bahwasanya semua orang tuh bisa ya, dan pasti bisa. Kita juga bisa bersumbangsi ya, yang sesuai dengan cerita yang dua ini ya. Ketika ada jalinan jodoh ya, ada cerita jalinan jodoh ya, Sang Buddha menceritakan tentang gimana berpindah patah pada 7 keluar ya ke 7 rumah tangga dengan tidak membeda-bedakan ya. Tentu saja tidak membedakan ini orang kaya, ini orang miskin, ini orangnya gimana, ini orangnya gimana ya. Jadi apa yang didapat? Sang Buddha mengajarkan kita harus menentukan yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tentu saja saya tidak saya menyadari ya, apa yang saya ngomong, apa yang saya lakukan. Tentu saja saya harus itu bukan termasuk komentar ya, dari tidak bisa type opinion, itu hanya sebagai komentar dari pemikiran saya sendiri saja ya. Tentu saja ya ada yang merasanya pun berbeda. Saya mau bilang apa ya? Jadi tentu saja dalam kita bersumbangsi, tentu dengan adanya pasti ada jalinan jodoh ya. Ada jalinan jodoh yang sesama ya. Walaupun nenek miskin, tapi dia juga bisa bersumbangsi apa yang mau Kakak Yana itu mau. Ya. Saya merasa semua orang tuh bisa tahu ya. Cuman diri kita sendiri itu mau apa tidak, bersedia apa tidak, keikhlasannya apa atau tidak. Apakah keegoan kita itu bisa melepaskan pada diri kita, dari pikiran dari kita ya, bisa nggak kita melepaskannya? Sebenarnya bisa ya, apa yang mau dari orang lain itu apa pada kita? Tentu saja ya, saya merasa prinsip dari kebenaran itu semuanya bisa melakukannya. Ya, semangatnya itu semangat filosofi suci itu ya sangat tinggi ya, semua sesiang suci. Jadi banyak yang bisa bergerak ya secara langsung ya, itu bisa menghangatkan ya semua kalangan masyarakat. Jadi dari saya yang sebenarnya tidak ada tongli, selalu menghadapi banyak masalah, banyak pemikiran yang saya muncul tapi sangat susah untuk melakukannya. Karena saya banyak rintangan pada waktu, pada keluarga, pada semua yang negatif-negatif. Ya, saya cuma sendirian gimana untuk menghadapinya. Cuma sendirian, banyak faktor-faktor ekonomi atau apa. Jadi mau buat apa itu merasa tidak bisa gitu ya. Tapi walaupun demikian, apa yang saya bisa melakukannya tentu saja harus menggenggam dengan waktu yang baik. Ada kegiatan atau apa. Tapi saya percaya dan saya menyadari semua orang itu mempunyai san yin dengan san tinggal.
saya ada dengar satu ceritanya. Tiga 小家庭 suami istri ya, sepasang suami istri selalu banyak itu ya bertengkar mulut ya. Itu bisa sampai mereka tuh berperan bahwasanya siapa yang duluan buka mulut, dialah yang salah gitu. Jadi sampai tunggu kedua tiga harinya mereka tidak mau berinteraksi, nggak mau ngomong. Suatu saat suaminya itu bilang, hari ini ada kegiatan suci ya, ayo kita ke kegiatan suci jam berapa ya. Jadi istrinya itu merasa, oh gara-gara ada kegiatan suci ya, mau melakukan kebaikannya ya, baru mereka itu hehau gitu ya, saling itu ya. Jadi saya merasa mereka itu pasti ada ya, mereka mau melakukan kebaikannya, mereka pun tidak mau peduli sudah siapalah yang benar, siapa yang salah, siapalah yang duluan ngomong atau apa ya. Mereka mau aja, mau gitu ya. Jadi mereka tuh berdua tuh hal-hal ya. Jadi saya mendapat cerita ini bahwasanya kan dan ada buka suci gitu, dunia suci. Jadi semua orang bisa melakukan kebaikannya. Dari mereka, dari keluarga yang banyak cekcok, banyak masalah atau apa. Tapi mereka bisa tidak peduli sudah apa-apa. Ayolah kita kerja kegiatan suci apapun. Belajarlah demi semua kebaikan pada diri sendiri. Semoga kita bisa 增长我们的慧命，能够生生世世能够跟着我们。OK， 感恩，谢谢，感恩semuanya。感恩 Linda 师姐，我也是很法喜见到你。Secara tidak sengaja ya, kita ketemu waktu itu setelah lihat keplek nama baru tahu Linda 师姐 gitu. Nah, waktu itu lupa ya, harusnya kita segera foto berdua ya. Karena buru-buru Linda 师姐 kan harus masuk kamar, jadi harus taruh barang, jadi udah kita tidak ganggu lagi. Nah ternyata hari itu padahal sudah janji ya, nanti kita kumpul foto. Nah itulah ternyata kondisi berbeda, jadi akhirnya saya tidak kebagian berfoto ria. Saya lihat foto semua tim Sinfas yang berkumpul itu, aduh sayang sekali. Tapi ya apa boleh buat, tapi saya yakin pasti ada kesempatan berikutnya kita bisa kumpul, bisa bertemu kembali ya dengan lebih banyak lagi di sini ya. Jadi kalau ada training lagi kelak ya semoga semua juga bisa hadir ya, bisa kumpul bersama. Kita ada jalinan jodoh baik, kita semua bisa bertemu karena ada jalinan jodoh baik ini. Karena di teman-teman itu ya dalam di Batam sini banyak nama Linda ini, Linda itu, jadi banyak nama-nama Linda. Jadi saya lupa ya yang panggil saya gitu. Jadi rupanya sejak mendengar karena tutup masker hanya bisa mendengar suara. Ini suara ini sepertinya suara Sufi ya. Waduh, kali melihatnya. Langsung ketemu ya. 很发喜。我也是很发喜，感恩你，感恩你啊，Linda 师姐。好，ini selanjutnya ada Telihua, 师姐 mau sharing ya. Sebelumnya host tolong bisa tampilkan intisari kisah yang kedua ya, yang poin 4 dan 5. Baik, karena kita ada Suci yang minta tolong, dia mau baca lagi. Baik, nah sambil tetap ditampilkan ya. Nah sekarang saya persilakan Telihua Suci. Benar ya saya sebut namanya Telihua Suci untuk sharing. Silakan buka mic. Telihua Suci sudah raise hand. Silakan, Suci. Ya, Namo Buddhaya, Suci Suci, Cawan. Cawan, silakan Suci. Wah, kalau su học là mà ơi lớp thành ấn qua năng na cái năng này sẽ là ở tu what kay apa ne
satu cái tè bạc sáng quá bây giờ khui cái camera qua ý số số liều kim liều họ bây giờ ní qua bay lư cái hụt xin à rồi anh đi năng khí chia cái lầu giặc kèn rồi chú cả là ở lên năng cái kèn này treo kinh hoàng năng phong châu cái kèn maaf Sece, bisa bicara bahasa Indonesia? cho cái tí này ai khí chia cái băng hút lú cái siêu xí năng từ hôm mẹ là từ inang hoàng năng về này khác quay trời. Maaf, kayaknya ini ada salah. Bicaranya bahasa yang terus terang saya tidak paham. Apakah host bisa bantu? Ini apakah memang peserta kita atau bukan ya? Sawan Secie, ya memang peserta kita Secie dari pagi sudah masuk memang Secie kan. Oke, tapi saya tidak paham bahasanya. Dia bagan kayaknya Secie kan. Oke, kanan. Maaf, Telihwa Secie, karena apakah mungkin Secie bisa sharingnya pakai bahasa Indonesia? I love you, cháu thích Lê Pusa. Oke, cảm ơn Secie ya, cảm ơn. Ya, karena tidak bisa bahasa Indonesia, jadi mungkin agak tidak leluasa sharingnya ya. Baik, kita persilakan Secie yang lain yang ingin sharing. Ini di chat room. Selamat pagi. Lai Sesiong, silakan kan Sesiong. Ya, selamat pagi Sesiong Secie semuanya ya. Jadi kan Sang dan Sokus. Ya, tadi saya udah dengar banyak ya ungkapan-ungkapan sukacita ya sangat fasih ya. Datang berkumpul bersama-sama dari begitu banyak daerah bisa saling melihat gitu ya. Jadi itu juga memang sebuah mempererat jalinan jodoh, hubungan, persaudaraan dan lain-lain tentunya ya. Jadi saya melihat wajah-wajah yang bersinar-sinar semuanya, berbinar-binar ya, jadi saling menegur, saling menyapa ya. Jadi saya juga bertemu beberapa rekan-rekan. Dan saya beruntungnya saya banyak yang kenal karena saya mungkin wajahnya sering tampil di Zoom ya. Jadi Sesiong Secie juga kalau saya anjurkan kalau sharing itu ya wajahnya ditampilkan aja. Nah sekarang saya mau tampilkan wajah saya tapi video nggak bisa di start, nggak bisa dibuka ya. Jadi alangkah baiknya kalau ketika kita sharing semua juga bisa menampilkan videonya. Jadi ketika bertemu orang bilang, wajahnya saya udah tahu ya, bukan yang kenal suara aja. Kemarin sama Sesiong Budi Darmawan itu pas saya kan peserta juga, saya berada di satu baris di sebelahnya Sesiong Budi Darmawan, satu baris di sebelahnya agak sedikit miring, jadi saya bisa ini, tapi saya nggak tahu bahwa ini Sesiong Budi Darmawan. Pada saat mau pradaksina, kita kan berjalan di tempat mengikuti lantunan Li Ti Liu Li Tong Xing Yuan itu ya. Jadi saya melihat langkahnya Sesiong Budi Darmawan itu bagus ya, sesuai dengan ritmenya. Sedangkan yang di belakangnya ada satu Sesiong tuh seperti lagi gerak jalan gitu ya, seperti lagi gerak jalan. Jadi saya lihat, saya nggak tahan juga, akhirnya saya bilang nih, Sesiong, kamu ikutin Sesiong yang di depan itu. Nah, ya. Jadi yang di depan itu adalah Budi Darmawan. Budi Darmawan nengok lihat saya, dia tersenyum. Ya saya sih biasa, saya nggak tahu bahwa ini Budi Darmawan gitu ya. Nah, udah oke aja. Terus kemudian pada waktu saat makan, pas kita kebetulan entah gimana teratur satu meja, terus kemudian oke, nah ini bisa video ya. Jadi kemudian satu meja dengan Sesiong Budi Darmawan dengan Sesiong Leo Rianto ya. Leo Rianto juga kalau wajah aslinya beda loh ya dengan wajah waktu di Zoom ya. Itu lebih ganteng loh ya Sesiong Leo.
Jadi dikenalin, ini Siung Budi katanya. Saya bilang, oh ya Budi Sesiung dari mana? Dari Medan. Saya masih nggak ngeh bahwa itu Budi Darmawan. Terus saya bilang, oh ya apa namanya, happy ya sini, iya. Terus kemudian Sesiung Budi bilang, kita pernah WA-an loh Sesiung, katanya. Ah, saya pernah WA-an, Sesiung pernah WA sama saya. Begitu saya dengar lagi ngomongnya, kata-katanya, oh iya saya ingat, oh Sesiung Budi yang di Amal. Saya bilang Budi Darmawan di Amal. Aduh, saya bilang ya tentu aja kita pernah WA-an. Saya pernah minta PPT-nya Sesiung Budi untuk saya jadikan satu template ya, satu percontohan loh. Karena Sesiung Budi itu apa sharing tentang amalnya, saya sangat senang sekali, bagus sekali ya. Jadi akhirnya dari situ, oh saya minta buka maskernya baru lihat perkenalan. Sayang juga mungkin kayaknya kemarin kita ada foto, kok enggak saya juga lupa ya. Karena fasih kadang-kadang saya tuh lupa, enggak minta foto, apalagi kalau sama Secie ya. Tentunya kurang sopan ya kalau saya bilang, Secie foto dong saya. Dan saya memang kurang bisa beramah tamah juga sih kali ya, jadi kurang bisa ini. Tapi ada Laili Secie, ada berapa Secie yang dari Aceh, ada yang mana-mana itu juga menyapa saya ya. Kalau nggak disapa saya juga nggak tahu. Oh ini Laili Secie. Oh ini apa sih yang dari Batam kemarin siapa ya? Ada Nelly Secie ya, ada Nelly Secie ya. Ya semuanya betul-betul bersukacita ya. Tapi memang ada juga yang memunculkan perasaan-perasaan seperti, aduh Sesiung banyak ya, kita punya komite yang nggak hadir ya Sesiung Secie, katanya gitu ya, menyayangkan. Tapi saya bilang ya kita lihat yang hadir aja deh. Yang hadir kayaknya juga sangat banyak ya. Ada hampir 500 orang loh yang hadir ya. Kita jangan lihat yang nggak hadir. Kalau mikirin yang nggak hadir, kita jadi sedih dong ya. Kita lihat yang hadir. Begitu kita lihat yang hadir, kita menjadi positif. Karena auranya begitu positif. Jangan membawa aura yang negatif. Saya bilang, jangan ingetin saya, mereka-mereka yang nggak hadir. Saya jadi sedih loh. Jadi kita ingat dan lihat aja, yang nyata aja. Hari itu, saat itu, di saat itu ya. Jadi kalau kita bilang itu here and now, di sini dan sekarang, itulah yang penting. Jadi saat itu ada begitu banyak Sesiung Secie yang sudah hadir, ada begitu banyak Sesiung Secie yang fasih. Kita mesti ikut fasih, kita mesti ikut bergembira ya. Dan inilah namanya memelihara keseimbangan batin kita. Kalau kita di saat-saat begitu kita memunculkan yang sedih-sedih, mengatakan yang nggak ada ini itu mungkin suasana energi positifnya menjadi berkurang ya. Pendapat saya sih begitu ya. Jadi kita betul-betul bersyukur bahwa kita semuanya bisa berkumpul bersama, mendengarkan sharing-sharing dari Sesiung Secie, pengalaman-pengalaman yang di-sharingkan, terus kemudian perubahan-perubahan daripada Sesiung Secie semua yang telah melakukan ya. Telah melakukan baru bisa ada perubahan, karena kalau tidak melakukan sulit untuk mencapai perubahan tentunya. Dan mereka melakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh tekad ya, sehingga seperti kayak Mega Secie begitu. Wah, Mega Secie luar biasa ya, Mega Secie ya. Berubah tadinya seperti apa, dan kemarin yang sharing-sharing banyak sekali, semua yang berubah. Termasuk saya juga mengalami perubahan-perubahan. Jadi perubahan-perubahan itu awalnya memang kita sendiri merasa berubah, tapi orang lain belum merasa kita berubah. Jadi kalau Sesiung Secie merasa sudah berubah, lalu orang di samping Secie mengatakan, atau samping Sesiung Secie itu mengatakan, kamu belum berubah, jangan kecil hati, ya. Jangan juga sakit hati. Oh saya sudah berubah begini masih dibilang belum berubah, kesal gitu, jangan. Karena memang yang orang harapkan tentunya perubahan kita lebih dari itu, ya. Karena kita sebetulnya belum benar-benar berubah. Kita punya sisi masih banyak. Ya, dan kita sering kali tidak menyadari kita punya sisi, kita punya kebiasaan buruk, kita nggak sadar. Jadi kalau ada orang yang dekat kita, yang lebih tahu kita, dia merasa kita belum berubah, kita masih harus lebih bersungguh hati lagi, kita masih harus lebih menguatkan ya tekad kita, membulatkan tekad kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan bagi perilaku kita ya. Yang namanya Zhenzhou-yi, jubah kesabaran dan kelembutan itu jangan lupa terus digunakan, dipakai, sehingga kita
betul-betul bisa lebih yongsin ya, lebih yongsin. Jadi master bilang waktu yang kita miliki atau bukan miliki ya, waktu yang bisa kita gunakan itu sangat terbatas. Jadi sebaik-baiknya lah dimanfaatkan waktu kita itu. Fen miao pu kung ko katanya ya. Jadi setiap detiknya jangan dilewatkan dengan sia-sia. Jadi master itu sangat berhitungan dengan waktu, maksudnya berhitungan di sini memperhitungkan dengan secara cermat waktunya. Master bukan menghitung cuman soal bulan dan minggu serta hari, tetapi sudah masuk ke jam, menit, dan detik yang beliau perhitungkan. Jadi ini luar biasa, makanya kemarin ada yang sharing juga mengenai bagaimana Sece itu menyiapkan waktunya, memanage waktunya, mengatur waktunya, sehingga begitu banyak tanggung jawab bisa dikerjakan, bisa dilakukan, juga mengurus keluarga, juga mengurus usaha. Ini luar biasa ya. Jadi memang di Ceci itu tempat di mana talent-talent itu bertumbuhan, bakat-bakat itu bertumbuhan, dan di tempat juga di mana yang tadinya mungkin berjalan di dalam kegelapan menjadi lebih bisa menuju ke tempat yang lebih terang ya. Seperti saya ini orang gelap gitu ya, jadi yang lebih terang ya, menjadi lebih terang. Ini luar biasa. Ceci itu memang tempat menggodok ya, menggodok seperti kayak apa? Kalau kayak kuali itu mau godok obat gitu ya, tempat menggodok, digodok. Dan juga di sini ada tempat seperti apa, filterisasi gitu ya, seperti air yang kotor difilter, lalu di apa namanya istilahnya tuh ya, dikondensasi apa nggak tahu lah ya, itu ya namanya istilahnya, tapi kemudian air kotor itu bisa menjadi jernih ya, karena melalui filterisasi tadi menjadi jernih. Dan kita semua itu sedang berproses demikian. Jadi sesungguhnya berbahagialah kita yang di Ceci, yang kita terus-menerus menjalin jodoh baik dengan begitu banyak orang, terus kemudian kita juga tidak putus-putusnya diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, kesempatan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kemarin di training tersebut ada satu hal juga yang sangat saya sukai dan sangat saya itu adalah sharing dari Hao Zheshung, dan itu saya sudah minta videonya dan memang diberikan, boleh diminta. Jadi kalau ada Sece yang mau dapat itu ya, boleh juga, ada Sece yang punya boleh dibagikan karena itu bagus sekali ya. Itu tentang 4-in-1, tentang bagaimana hubungan antara Zhenyi dan Zetian antar manusia. Di sini lebih fokus lagi kepada antar relawan, kepada antar divisi, kepada antar misi, juga kepada Hesin Heci Huai Xieli, ini bagaimana bisa lebih bersatu, lebih ngeblend gitu ya. Ini luar biasa sekali. Jadi dengan mendengarkan sharing dari Hao Zheshung itu, kita akan mendapatkan begitu banyak wawasan bahwa selama ini mungkin juga kita masih belum melakukan dengan baik dan benar ya. Jadi untuk melakukan dengan baik dan benar, tentunya kita terus-menerus harus mengulang-ulang mengulang-ulang mendengarkan ceramah-ceramah dari master, dari para suhu, dari para Sesung Sece yang memang sudah begitu banyak melakukan ya, seperti Wen Yu Sece begitu banyak melakukan ya. Dan Wen Yu Sece kemarin juga sharing bahwa Xicing atau noda batin atau kebiasaan buruk itu sulit sekali dihilangkan, tidak mudah dihilangkan. Jadi beliau itu yang sudah tahu bahwa punya kebiasaan buruk yang harus dihilangkan, yaitu bergosip ya. Tetapi itu sangat sulit loh katanya. Sampai waktu bikin PPT untuk sharing kemarin saja, tiba-tiba dia masih mau bergosip lagi katanya. Ya ini sharingnya Wen Yu Sece sendiri. Betul memang. Meskipun kita sudah yakin, sudah tahu, paham bahwa saya harus menghilangkan kebiasaan buruk ini. Tetapi begitu kondisinya tercipta, ada kebiasaan buruk itu bisa muncul.
Umpamanya aja kalau ada orang-orang yang katanya, saya sudah tahu, saya tidak akan banyak belanja lagi, saya tidak akan banyak shopping-shopping lagi. Begitu tercipta datang ke mall sebentar mau ketemu, niatnya cuma mau ngopi sama relasi, tahu-tahu sekelebat kelihatan ada diskon 70%, branded yang bagus, langsung beli lagi. Ini adalah hal yang lumrah terjadi. Jadi When You Said bercerita kemarin, akhirnya dia bilang, Mary, kamu tahu nggak ya, si Anu tuh begini. Saya cuma bilang sama kamu loh ya, kamu jangan bilang orang lain lagi katanya. Inilah dia gosipnya katanya. Aduh, kok saya masih bergosip, saya sedih deh sekarang katanya tuh ya. When You Said sharing sendiri, saya sedih, kayak kok saya masih bisa bergosip lagi katanya. Nah itu Chan Hui. Jadi Chan Hui juga di setiap saat sesungguhnya. Jadi saya juga orang yang selalu berusaha untuk Chan Hui. Ya, karena saya tahu bahwa Chan Hui itu membuat saya lebih kuat. Dengan Chan Hui di depan orang banyak, di depan orang-orang, itu akan membuat energinya lebih kuat, lebih powerful Chan Hui-nya dibanding kalau saya Chan Hui-nya sendirian. Ya. Chan Hui sendirian di dalam kamar mungkin itu menjadi tidak tidak powerful karena hanya diri sendiri yang tahu aja, ya, hanya yang di atas juga yang tahu katanya, tapi yang di atas nggak pernah ganggu kita. Jadi itu kebiasaan buruk bisa tetap berulang. Tapi kalau kita Chan Hui-nya di depan orang banyak, itu pasti akan powerful. Demikian. Jadi When You Said begitu maupun, dan When You Said kemarin sharing begitu banyak, sharing menceritakan kebaikan orang-orang, menceritakan perubahan orang-orang, ya, supaya kita juga tahu, oh ternyata Hagwan Sesiung di balik yang sosok yang begini ada ceritanya begini. Frankie Sesiung ada cerita begini. Jadi sungguh berbahagia memang When You Said begitu berada di lingkungan yang beliau bisa mengamati begitu banyak orang. Sebetulnya kita juga sama. Di sekeliling kita ada orang-orang yang bisa kita amati, orang-orang yang telah melakukan perubahan-perubahan. Ini juga boleh. Saya juga mau belajar seperti When You Said sharing nanti. Kalau saya mengenal Survei Cicil lebih dalam, saya sharing. Survei Cicil dulu begini loh, sekarang sudah begini. Nah, ya nanti saya akan sharing ini ketua kecil kita Anis J, ketua kecil saya gitu ya. Anis J, wah dulu begini stres dulu ya kalau dikasih tanggung jawab. Wah, akhirnya dia begini, akhirnya semua bisa dilalui dengan baik. Nah, ini juga artinya ketika saya sharing gini, ada suatu artinya kita mampu juga membuat mereka yang kita sebutkan namanya itu menjadi merasa, oh ternyata ada juga yang tahu bahwa saya sudah berubah ya. Karena kalau ada orang yang tahu bahwa kita sudah berubah, sebetulnya itu juga menambah semangat kita. Oh ternyata saya berubah ya. Jadi bukan menjadi sombong, tetapi saya harus mempertahankan perubahan ini. Demikian juga dengan saya. Begitu dulu saya cuma sendiri merasa berubah, tapi istri saya nggak pernah merasa saya sudah berubah. Bertahun-tahun saya kesel sama istri saya. Saya bilang saya udah berubah, istri saya bilang enggak, lu belum berubah. Ya sifatnya masih jelek, ngomong masih suka kasar sama saya katanya. Sering nggak perhatian sama saya. Nah, kalau pergi kemana-mana nggak mau pulang bawa makanan kasih saya, kamu makan sendiri. Waduh, iya benar juga ya. Nah itulah. Jadi akhirnya betul-betul harus ada orang yang dekat kita merasakan perubahan kita, itu baru benar-benar kita berubah. Kalau orang dekat kita belum merasa kita berubah, sesungguhnya percayalah, perubahan kita tuh masih belum ada apa-apanya, masih sangat tipis ya. Jadi kalau kita sendiri yang merasa berubah, itu belum apa-apa. Harus ada orang lain yang menyatakan bahwa kita memang sudah berubah. Dan ketika orang lain menyatakan kita berubah, jangan sombong, jangan besar kepala. Setiap saat kita masih bisa terjatuh kembali. Ya, jadi sebab itu kita harus Tuo Yong Sin, Master bilang Tuo Yong Sin, berkesadaran ya. Jadi kita harus terus merubah ketersesatan kita menjadi berkesadaran. Demikian sharing saya. Kanan semuanya cukup aja, Hui Suang Xiu. Kanan Survei Cicil. Kanan Ho Lai Sesiung, ya. Ho Lai Sesiung banyak fans ya. Ho Lai Sesiung gampang dikenali sih, modelnya soalnya penampilannya beda, mudah dikenali. Baik. Tentu senang sekali ya bisa ketemu fans-fansnya ya Ho Lai Sesiung ya. Saya juga sempat ketemu dengan Leo Rianto Sesiung waktu itu, walaupun hanya sebentar di kantin ya. Tapi itu adalah jalinan jodoh yang sangat baik ya, bisa bertemu walaupun hanya sesaat ya, saling kenal sebentar. Biasanya hanya via Zoom ya. Sekali kemarin itu bisa langsung ketemu orangnya, tentu adalah hal yang sangat menyenangkan ya. Seperti dengan Linda Sejie tadi juga ada dengan Luisin Sejie dari Batam sana ya.
Baik, ini Angela Secie sudah raise hand. Silakan Angela Secie. Sekali lagi kanan Holai Sesiong. Pagi Sesiong Secemen semua. Sorry, saya juga ini karena banyak yang ngomong ke Survei Secie, saya juga akhirnya nggak mau ketinggalan juga kan Survei Secie. Karena nikuri saya, makanya saya bisa ikut 4-in-1. Tadi saya udah berpikiran dengan 1000 alasan dengan kesehatan saya nggak mau ikut training. Tetapi pas ketemu Survei Secie, nikuri saya, ayo, akhirnya saya memutuskan dan benar-benar pecahkan karena benar-benar itu tidak bisa diulang kembali lagi setiap apa momen yang telah lewat. Mungkin setiap orang atau saya pribadi sendiri juga bisa merasakan, setiap training itu, mungkin biasa-biasa. Tetapi setiap training itu adalah luar biasa. Dan saya sangat-sangat pribadi sangat kangen. Tadinya awalnya saya juga nggak yongkan mau bilang begitu. Tetapi karena sharing dari Secie Mega maju atau mundur, jadi saya harus maju. Maksudnya, Hauhua harus yongkan jiang culai. Kata-kata yang baik, kenapa kita nggak berani ucapkan? Benar-benar sangat-sangat kangen. Terus di Lentera Kehidupan Master selalu bilang, kalau orang yang tidak mau, mereka akan menciptakan 1000 alasan untuk menolak. Jadi segala sesuatu itu adalah dari pikiran kita sendiri. Kangen, siwang semua Sesiong Secie termasuk saya pribadi, kita saling pegangan tangan dan terus maju di barisan Secie. Kangen, Survei Secie kangen. Sekali lagi. Yoni, 真好, karena Angela Secie ya, kita hao ingin ya bisa pas ketemu waktu itu dan untung Angela Secie waktu itu ada ngomong kayaknya saya nggak bisa hadir dan ya memang sangat disayangkan ya. Mungkin kita merasa sebuah training itu hampir samalah mungkin isinya, tapi sebenarnya tidak. Dari setiap training itu pasti ada yang bisa kita petik ya. Dan terus terang kalau kita ikut training yang mendapatkan adalah diri kita sendiri. Saya sendiri sangat menyesal karena ternyata tidak bisa mengikuti training sampai selama 2 hari itu ya. Jadi sekarang mendengar sharing dari Sesiong Secie tentang bagusnya materi waktu itu, bagusnya sharing siapa itu, aduh saya sampai pengen sekali bisa ini. Jadi nanti saya terpaksa harus memohon-mohon nih sama kita punya Hendriko Sesiong, mungkin ada rekaman, boleh kasih saya karena saya ketinggalan banyak ya, tidak bisa mendengar sharing-sharing yang luar biasa dari para pembicara waktu itu. Nah, sekali lagi sangat kangen Angela Secie. Kehadiran Angela Secie membuat saya lebih percaya diri bahwa setiap orang ya pasti memiliki sebuah jalinan jodoh yang baik. Jadi kata-kata saya ternyata bermanfaat buat Angela Secie, bisa memberi semangat. Jadi saya juga sangat kangen, saya jadi semakin senang ya, semakin percaya diri nih. Kangen sekali lagi Angela Secie sudah bersedia hadir ya. Kangen. Saya sangat senang dengan sosok Angela Secie karena kita pernah bekerja sama sekali ya di training yang apa saya agak lupa. Waktu itu saya melihat sosok Angela Secie itu sangat tanggung jawab ya dalam mengerjakan tugasnya dan tidak pilih-pilih. Jadi waktu itu saya paling ingat di dalam ingatan saya itu untuk ambil HT ya. Karena saya belum sempat ke lantai 6, tapi Angela Secie mau ke lantai 6, padahal saya lihat dia sangat sibuk, dia langsung menawarkan, udah Secie, saya ambilkan sekalian ya. Wah, waktu itu saya kangen banget. Jadi saya bisa hemat waktu, saya tidak usah ke atas, saya lanjutkan tugas saya konvoy yang lainnya. Jadi kita benar-benar mitra bajik ya, Angela Secie. Kangen sekali lagi. Baik, tadi Johannes Sesiong ada raise hand 2 kali, terus di lower hand lagi. Apakah Johannes Sesiong mau sharing? Wah, gue kena tangkap ini gara-gara. Ya, mumpung masih ada waktu, silakan. Nanti habis ini Indra Sesiong ya. Enggak lah, ya ini sih saya mau cerita sesuatu yang, ya memang sih apa ya. Ini jujur aja ya, saya juga sebenarnya mau bantu jadi korlap cuman karena pekerjaan benar-benar batal ya, memang sih sangat disayangkan itu bagi saya. Ya, tapi ya karena pekerjaan ya, yang ingin saya sharekan itu tipsnya itu tadi ada Sesiong ada singgung, ada relawan-relawan yang tiba-tiba menghilang mungkin karena apa, dan juga
ada yang nggak ikut training, ya itu memang sangat disayangkan. Yes, itu memang secara momen itu betul. Nah, cuman saya akan membagikan tips. Ini juga terkadang kita bisa merisaukan sendiri kalau kita memikirkan yang tidaknya, itu yang nggak ikutnya, seperti itu. Tipsnya bagaimana? Supaya kerisauannya, misalkan, Sesiong ini harusnya ikut training sayang. Kita nggak usah sampai risaukan, sampai dalam-dalam itu nggak usah. Yang ada, kalau kita risau, pikiran kita tanam karma buruk lagi, seperti itu. Mending kita lihat siapa yang ikut, itu ada benarnya. Tipsnya bagaimana sih? Saya cuma tambahin tipsnya. Yang pertama, oke, kalau yang ikut ya tentu saya sangat di-rejoice-kan, itu sudah pasti. Yang nggak ikut, tipsnya, yang pertama, doakan dia supaya dia atau orang-orang tersebut berada di jalan yang benar. Mungkin dia tidak aktif di Ceci dikarenakan ada satu faktor yang mungkin menurut dia adalah lebih priority yang dia tidak bisa dia tidak bisa tinggalkan ya. Tapi kita doakan supaya dia di jalan yang benar. Meskipun dia di Ceci, meskipun dia di luar Ceci, doakan supaya dia tetap melatih dirinya dimanapun juga. Karena maunya master itu salah satunya kan, ya semua orang benar lah ya, pelatihannya bagus lah ya, itu saja. Kita doakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga ini faktor kedua ya, ada orang yang menghilang. Nah ini ada orang yang mungkin udah jadi, maaf ya, jadi komite menghilang. Nah, dikarenakan faktornya apa? Pas ingin menjadi komite, SIM-nya belum siap, tapi mungkin dikasih, ini sorry banget ya sebenarnya mau dikasih dorongan ya, dikasih motivasi lah, dikasih motivasi. Nah, ini yang akan saya sharingkan bagian motivasinya. Ini sorry banget ya, saya bukan bermaksud melarang seperti itu. Yang saya tekankan, memberikan motivasi supaya orang untuk menjadi komite, itu bagus nggak? Jawabannya bagus. Saya sangat mendukung. Namun yang dimotivasi ataupun yang diajak, itu sikapnya bagaimana? Jawabannya adalah kembali ke dianya masing-masing. Kembali ke Yongsimnya. Dia mau lanjut jadi cakom atau jadi komite, kembali ke dirinya masing-masing. Pastikan dia juga Yongsim. Kenapa? Kalau misalkan dia itu beneran Yongsim untuk maju untuk cakom atau jadi komite, saya yakin orang itu pasti akan awet. Pasti akan awet, akan melihat segala sesuatu. Jadi, dengan kata lain, ya mungkin kalau dari saya ya, yang mengajak, silakan ngajak aja, tidak apa-apa. Namun kalau misalkan yang diajaknya tidak berkata tidak, please hargailah pilihannya. Itu yang pertama. Mungkin dia punya tempat lainnya lebih cocok, ya sudah, teruskan saja. Tapi kalau dia masih di Cesi, ya bagus. Yang diajak, pastikan itu kemauan kamu sendiri. Pastikan itu keinginan kamu sendiri, bukan orang lain. Jadilah diri sendiri ya, seperti itu yang bisa saya sharekan. Ya, jadi ini yang ingin saya buka seperti itu. Semoga bisa menjadi bahan kita untuk menjadi lebih bijak. Semoga cinta kasih kita menyebar, energi positifnya menyebar. Salam kebijaksanaan. Kandan Tachia. Kanan Johannes Sesiung ya. Seperti apapun kita mendorong, apabila seseorang tidak mau, tentu dia tidak akan maju ya. Tapi kalau sudah maju, tentu kembali lagi kita harus mendampingi dan berharap agar dia tidak berhenti di tengah jalan. Nah, itulah kenapa tadi di cerita pertama yang dikatakan kita harus bisa membina ketenangan, kesabaran, dan keteguhan tekad. Oke, karena Johannes Sesiung atas sharingnya, selanjutnya saya persilakan Indra Sesiung. Silakan Indra Sesiung. Ya, karena Sobe Suci. Kan San dan Sob. Ini sangat gembira ya melihat ini pertemuan teman-teman relawan suci di 4-in-1. Sayang sekali saya sendiri tidak ikut ya. Padahal beberapa bulan lalu saat saya jadi moderator itu ada sharing dari Haryo Sesiong ya, sambil informasikan kita ingat 11 Maret katanya.
Saya udah planning, tapi pada hari sebelum 2-3 hari sebelum hari H ternyata ada sedikit pekerjaan ya. Kemudian Minggu juga kita mau kunjungi orang tua saya sendiri yang udah umur 90 ya. Jadi saya nggak bisa batal. Saya harus batal ke Jakarta gitu. Tapi melihat fasenya di situ ya, saya teringat berapa bulan lalu dalam pelatihan Abu Putih ya. Ini pelatihan Abu Putih saat itu saya jadi Tuifu ya. Itu speakernya Ahui Seseong. Itu Januar Seseong Ahui Seseong. Dia ada langsung satu pertanyaan, apa itu Tzu? Banyak yang menjawab Tzu adalah kita bisa membantu orang melalui Tzu, ada yang bilang NGO, pokoknya yang baik-baik lah. Nah, jawabannya apa? Ternyata Ahui Seseong mengatakan Tzu itu adalah terkoneksi. Jadi connected ya. Jadi slogannya kayak salah satu merek handphone ya, connecting people ya. Nah, setelah saya lihat di Point One ini benar terkoneksi kan, Seseong yang dari berbagai daerah di Indonesia terkoneksi dengan Sehau Seseong melalui Joe dan pembicara lainnya. Saya semakin hari selalu berpikir, kenapa dia mengatakan Tzu itu terkoneksi. Nah, kita pikir ya, banyak misi Tzu seperti amal. Amal juga kita mengunjungi Kanonfo ya, itu terkoneksi. Ini relawan Tzu yang tidak mengenal Turki ya, ke sana membantu, itu kan terkoneksi. Apakah Anda saling kenal? Kan tidak. Banyak sekali kejadian di dunia ini membuat relawan Tzu terkoneksi. Jadi semakin hari semakin kita pahami ya, memang benar loh, kalau ikuti Tzu ya, relawan Tzu itu terkoneksi. Jakarta kemarin sudah membuktikan itu terkoneksi. Saya sendiri sangat sayang ya, sebenarnya banyak teman-teman di sana yang kumpul dari Medan, sudah janji, katanya nggak bisa ke sana. Jadi kita semuanya harus bersyukur ya, di dunia Tzu kita di dalamnya, dan kita ini terkoneksi. Demikian Tzu, hanya itu saya ingin sampaikan, terkoneksi. Kandannya. Ya, Kanen Indra Seseong, benar ya, kita semua terkoneksi nih di Tzu ya, dan memang harus bisa mengambil menggenggam kesempatan yang ada ya, seperti Angela Tzu tadi, dia menggenggam kesempatan yang datang, dia tetap hadir untuk training dan akhirnya bisa mendapat banyak dan bisa bertemu dengan semakin banyak saudara-saudaranya. Baik, selanjutnya Rusni Tzu, silakan Rusni Tzu. Kanen ya Indra Seseong. Salam Sufai Tzu. Salam Seseong Tzu semua. Kanen sang dan sangat luar biasa ya, saya sangat senang dengar hari ini punya sharing dari Seseong Tzu, penuh semangat ya. Setelah melewati dari latihan 4-in-1 ini, benar-benar kita ibaratnya baterai kita udah dicas ya. Jadi benar-benar sangat luar biasa ya. Dan hari ini dari 2 kisah ini yang saya dapat ini, bahwasanya dua-duanya tentang dana ya. Jadi saya teringat untuk sharing kalau tentang dana itu kan ada 2 macam ya. Dana berwujud dan dana tak berwujud ya. Mungkin dana berwujud semua sudah pada tahu ya, berupa uang, makanan, atau segala macam materi. Dan dana tak berwujud itu mungkin berupa ya kita memberi dukungan, terus kita ikut senang dan memberikan kata-kata yang baik, atau berupa dana dharma. Contoh seperti kita sharing untuk Seseong Tzu ya, yang apa yang kita dapat, atau mungkin Seseong Tzu yang jadi moderator seperti Sufai Tzu yang sangat luar biasa, itu juga merupakan dana yang sangat luar biasa. Memang tiap moderator itu sebelum membawakan ini juga harus penuh persiapan, data materi,
malam-malam. Terus persiapan yang harus penuh itu ya luar biasa ya. Jadi moderator-moderator, terus yang tim-tim yang di sini, yang intisari sini juga termasuk dana yang tak berwujud ya, membuat banyak yang bisa ikut dengan simpatiang dengan senang hati. Jadi ini berupa dana tak berwujud. Terus tadi di dalam cerita ini ada mengungkit bahwasanya kita terhadap diri kita sendiri ya, kita harus bagaimana kita harus penuh ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Ya, mengenai ketulusan ini, saya jadi teringat akan satu kisah dari Master ya. Bahasanya Master melihat seorang anak kecil anak kecil itu dia melihat gurunya itu berjalan di rel. Terus dia teriakin bahwasanya guru mengajarkan kita untuk tidak berjalan di rel, tapi ternyata guru saya juga berjalan di rel. Jadi dari situ membuat Master teringat bahwasanya kita sebagai maksudnya panutan itu, apa yang kita katakan harus kita kerjakan. Jadi jangan kita cuma katakan tapi kita tidak bisa mengerjakan. Jadi kita harus katakan, kerjakan apa yang kita katakan. Katakan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi terus saya ada satu ingat lagi di kisah itu juga ada tentang beras ya. Beras kan habis. Dibagikan kan berserakan di lantai ya. Terus ada satu komite merasa bahwasanya itu sangat sayang ya, dipungut terus ditaruh di dapur itu ya, terus di dapur Cinsu ya. Terus Master mengatakan bahwasanya memang kita maksudnya kita kalau menghemat ya, maksudnya apa ya, pungut beras itu memang benar, tapi kita harus bisa membedakan dengan ketulusan kita, kebenaran kita, bahwasanya harus kita bagi beras ini kan untuk dibagikan yang tidak mampu, bukan untuk itu di dapur Cinsu. Jadi dari situ membuat saya teringat bahwasanya kita sering bagi beras ya. Kadang relawan kita merasa beras ada sisa, ya udah kita kalau ada kegiatan kita pakai beras ini. Tapi kalau Master mengatakan bahwasanya itu tidak boleh ya, harus dibedakan dengan sejelas-jelasnya. Jadi saya merasa bahwasanya kita semua orang kita harus bisa ya membedakan antara yang untuk A harus kita benar-benar untuk A, untuk B kita harus benar-benar untuk B. Jadi kita membangun ketulusan kita. Dengan begitu kita tidak akan punya perasaan khawatir ya. Jadi dari sini saya merasa bahwasanya kita mengerjakan segala sesuatu itu kalau kita tulus, kita merasa itu sudah benar, maka kita harus kerjakan dengan sepenuh hati ya, dengan keyakinan bahwasanya apa yang saya kerjakan sudah benar, maka kita harus pegang tekad yang teguh. Kita yakin apa yang kita sudah bangun itu benar, jadi kita tidak khawatir lagi. Dan kita juga harus bersungguh-sungguh, tidak ada pamrih bahwasanya, wah saya sudah melakukan banyak ya, berarti saya lebih hebat, saya lebih bisa dari siapapun ya. Jangan punya perasaan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar punya kesungguhan dan tidak punya ego, saya lebih hebat daripada yang lain. Itu saja Survei Suci Kanan yang sudah ngomong terlalu banyak kan. Ya, Kanan loh Rusni Suci. Jadi sharing Suci ini memperjelas tentang Chen ini ya. Ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan ini seperti apa dipraktekkannya, pelatihannya. Kanan Rusni Suci punya sharing ya yang luar biasa. Baik, selanjutnya Stella Suci. Silakan. Iya, selamat pagi Suci semua. Ini apa masih ada sisa waktu Suci? Bisa Suci, boleh. Silakan. Iya, jadi begini, saya mau komen ya mengenai tadi video yang ditampilkan untuk orang yang menerima beasiswa itu ya, Suci. Jadi saya melihat
hal itu sih sangat-sangat baik ya. Jadi selain bisa membuka jalan bagi seorang penerima beasiswa itu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi saya ada satu cerita sih, Suci. Jadi menurut saya itu dalam kita melakukan hal apapun, walaupun kita hanya orang yang biasa, tapi kalau kita memiliki keinginan untuk membantu seorang, membuka jalan dia untuk bisa maju, itu hal yang sangat bagus saja. Karena itu juga merupakan motivasi yang ada di dalam diri saya saja. Jadi tidak melihat kepada kita itu sebagai seorang yang bagaimana, tetapi hal itu bisa kita lakukan. Misalnya kita seorang karyawan, kita juga bisa membantu seorang gitu ya, memberikan motivasi bagi dia supaya dia memiliki pandangan hidup yang lebih baik, tujuan yang ingin dicapai gitu. Dan itu menurut saya sih suatu perbuatan yang sangat baik ya untuk bisa membantu orang supaya memiliki tujuan dan pandangan hidup yang lebih bagus ke depannya. Itu saja sih, Suci. Kan Stella, Suci, iya benar ya. Apabila seseorang dia tidak memiliki tujuan ya, pandangan hidup, tentu dia tidak akan memiliki semangat, dan kita bisa bayangkan seperti apa kehidupan orang tersebut ya. Jadi memang benar kita harus bisa juga menjadi orang yang membantu seseorang untuk memiliki tujuan hidup. Nah, itu adalah seperti menghidupkan kembali jiwanya. Jadi kalau orang tidak punya tujuan hidup, itu ibarat sebuah raga yang kosong ya, tidak ada jiwanya. Jadi inilah kenapa pentingnya kita sebagai sesama ya, dengan sesama kita adalah harus terus memotivasi untuk semakin maju ya, untuk bisa semakin maju, memiliki arah tujuan hidup yang lebih benar dan lebih baik lagi. Iya, Suci. Jadi walaupun hal yang kita lakukan sekecil apapun itu, tapi bagi yang menerima itu sesuatu yang hal yang sangat besar sih, Suci, tanpa kita sadari. Iya. Kan Suci. Kan Stella, Suci. Baiklah. Sharing hari ini semuanya sangat luar biasa, sangat memotivasi ya, menginspirasi. Semoga kita semua bisa memetik manfaatnya ya, juga mendapatkan motivasi yang lebih besar lagi ya, semangat yang lebih tinggi lagi. Jadi di dalam dunia suci, di dalam keluarga besar suci ini, kita semua saudara sedharma, kita semua adalah mitra wajib, kita semua adalah saudara ya. Kita bisa saling berbagi, saling mendukung ya, bersama-sama di dalam pelatihan diri ini ya, sehingga kita juga bisa mencapai tahapan yang lebih baik lagi dan bisa mendapatkan kebijaksanaan. Nah, Kan kepada semua Susiung Suci yang sudah berbagi hari ini, berbagi kisah, semangat dan juga kebahagiaan ya di pagi hari ini. Nah, karena waktu juga kita tidak bisa berlama-lama, sudah jam 9 dan saya yakin Susiung Suci banyak yang juga harus kembali beraktivitas, sehingga kita tutup sampai di sini ya. Simpa siang pagi ini sangat Kan kepada semua Susiung Suci yang sudah sharing ya. Kita bertemu kembali besok ya. Jadi mari kita sama-sama berdiri, tangan berajali, kita tutup Simpa siang pagi ini dengan memberi penghormatan. Mari kita bersama-sama memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kan Susiung Suci semuanya, cufu daja ya, semoga semua sehat selalu, berbahagia dan lancar ya dalam segala urusan yang akan dilakukan. Oke, Kan semuanya. Mingtian jian.
Cảm ơn. Họ lại Sisil. Cảm ơn host hari ini ya. Saya lupa terus nih namanya karena yang muncul cuma absensi di sini. Ya kan, Sujie. Nama saya Sylvia. Sesyong Sujie mengingat. Ya. Sesyong Sujie mengingat. Ingat absensi ya, kan En. Cảm ơn ya Sylvia Sujie.